Ya baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah terhubung dengan Bang Tony Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sehat Agus. Bang Tony Rosid ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bang Tony Rosid, kami ingin menyoroti tentang Muktamar NU pada hari ini yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi di Lampung. Tema yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dalam Muktamar kali ini adalah menuju satu abad NU, membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Sebagai seorang pengamat, apa yang Abang lihat dari perhelatan Muktamar NU kali ini, Bang? Temanya bagus. Itu komentar singkat aja. Jadi temanya bagus. Bahwa NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, mesti menjadi lokomotif bagi perdamaian, apalagi mau berumur satu abad. Ini harus menjadi sebuah spirit seluruh warga NU untuk mensukseskan tema ini di dalam muktamar, sehingga ke depan siapapun yang akan membawa lokomotif NU ini mampu betul-betul menjadi inspirator sekaligus menjadi pilot untuk membangun perdamaian di dunia ini. Dan persoalannya adalah apakah kemudian tema ini menjadi fokus dalam diskusi di muktamar, fokus menjadi sebuah gagasan yang kemudian melahirkan banyak pemikiran-pemikiran, baik itu adalah strategi dan cara-cara untuk sampai kepada goal yang ingin dituju oleh Muktamar NU ini dengan tema tersebut. Yeah. Dan kita tahu ramainya itu adalah tentang pemilihan Ketua Umum Tanfidiyah, Ketua Umum PBNU. Ini yang kemudian di media ramai penuh, tetapi tidak justru diskusi terkait dengan tema tersebut itu malah sepi. Contoh misalnya apa yang sudah kita dengar tentang gagasan cemerlang terkait dengan tema tersebut, baik itu dari Gus Yahya misalnya, dengan Kiai Said Akil Siraj, dan juga dengan calon-calon yang lain. Inilah yang kemudian mesti dievaluasi, bahwa tema besar yang sangat agung dan mulia ini mesti menjadi sesuatu yang dominan di dalam informasi serta berita terkait dengan muktamar. Tapi memang faktanya yang banyak dominan di media itu adalah siapa calon ketua PBNU. Ini menurut saya perlu mendapatkan atau perlu didiskusikan ulanglah oleh terutama para anggota yang saat ini sedang bermuktamar di Lampung. Jadi dalam konteks ini NU adalah sebuah ormas keagamaan yang tidak afdol kalau lebih dominan beritanya tentang perebutan ketua Tanfidiyah atau ketua umum PBNU. Sampai kapan akan seperti ini terus? Perlu dipahami bahwa NU ini bukan partai politik, bukan sebuah lembaga, institusi atau ormas karir, ya, tetapi NU ini betul-betul sebagai sebuah perkumpulan para ulama yang bangkit untuk berdakwah, bangkit untuk berkontribusi terhadap bangsa, bahkan bangkit untuk memberi manfaat kepada dunia. Oleh karena itu tema tersebut mesti harus menjadi berita yang dominan, memenuhi berbagai hal terkait dengan muktamar. Ketika bicara tentang muktamar,
yang publik terima, yang publik dengar, yang publik lihat adalah tema besar itu. Bukan siapa ketuanya, calon ketuanya, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Ya, ini menjadi sebuah persoalan yang terjadi setiap muktamar. Mungkin tidak hanya NU, tapi ada beberapa ormas yang seperti ini yang harus dikembalikan kepada khitohnya. Khitoh daripada NU itu adalah kebangkitan ulama untuk berdakwah, baik lewat pendidikan, madrasah maupun pesantren, serta berkontribusi kepada bangsa dan dunia, terutama dalam kerangka untuk menjadi pionir moderat, sehingga disinilah keberagaman itu akan bisa disatukan dalam bingkai NKRI. Ini yang selalu harus menjadi sebuah diskusi terus-menerus di muktamar. Dan seringkali di beberapa ormas itu, apalagi partai dan organisasi-organisasi, bahkan organisasi mahasiswa, itu ya ketika pembahasan tentang tema itu sepi di ruangan. Tapi ketika pembahasan tentang tata tertib calon ketua, ini paling rame. Nah, inilah yang harus dikritisi. Ya, saya kebetulan juga menjadi bagian daripada warga Nahdliyin yang selalu berbicara untuk memberikan masukan dan juga mengingatkan kepada semua yang ikut terlibat dalam muktamar itu, kembalikan NU pada khitohnya sebagai organisasi dakwah, sebagai organisasi perjuangan, sebagai organisasi yang mengawal, yang harus mampu mengawal terhadap proses Indonesia mengisi kemerdekaan ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan Muktamar NU. Muktamar PBNU hari ini ada di Lampung. Apakah kemudian khitoh perjuangan NU yang ada selama ini sudah bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat umumnya, masyarakat Indonesia dan khususnya warga Nahdliyin itu sendiri, Bang? Ya, kontribusi NU sudah sangat besar. Dan akan jauh lebih besar lagi kalau kemudian hiruk pikuk terkait dengan hal-hal yang bersifat pragmatis itu diminimalisir lah setidaknya. Ya, kita tahu NU sekarang sudah memiliki 34 universitas atau perguruan tinggi. Ini kan sebuah kontribusi yang besar. NU melalui para kader-kadernya yang ada di berbagai posisi ikut membantu terhadap perkembangan madrasah dan juga pesantren-pesantren. NU melalui para ulama-ulamanya memiliki kegigihan di dalam rangka mencerdaskan keberagamaan masyarakat melalui pendidikan madrasah dan pendidikan pesantren. NU telah banyak melahirkan anak-anak santri menjadi orang-orang yang mengambil posisi dan peran dalam pemerintahan. Ini juga bagian daripada kontribusi yang nyata dari Nahdlatul Ulama. Ya, tetapi memang hiruk pikuk terkait dengan hal-hal yang dalam tanda kutip itu pragmatis tentu masih ada yang harus diingatkan, harus juga diberikan masukan sehingga NU betul-betul bisa, mungkin kalau tidak 100%, 90% lah kembali kepada atau dominan lah nilai perjuangan dan dakwahnya. Sebenarnya di NU sendiri para ulama-ulama yang betul-betul memegang prinsip dan moralitas salafus saleh itu begitu banyak. Hanya saja tidak begitu dominan di media. Misalnya berapa ratus ribu itu guru-guru madrasah yang gajinya cuma 300.000 rupiah per bulan. Mereka adalah sesungguhnya pejuang-pejuang yang pada akhirnya melahirkan calon-calon pemimpin bangsa. Di madrasah-madrasah kampung itu hampir setiap kampung di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada nama madrasah diniyah. Itu adanya di siang setelah anak-anak itu sekolah SD. Bahkan ada juga di malam, belum juga pesantren-pesantren yang juga bisa melahirkan para kader-kader bangsa yang cukup baik. Nah, orang-orang seperti ini atau ulama-ulama dan ustadz-ustadz seperti ini itu kan tidak ramai di media dan medsos.
Yang rame justru seringkali hanya urusan struktural, dan itu elit-elit tertentu di NU, dan menurut saya ini bisa merusak wajah NU di mata dunia. Oleh karena itu, mesti yang paling dominan adalah program-program, kontribusi-kontribusi, manfaat-manfaat yang sudah selama ini begitu besar diberikan oleh NU untuk bangsa ini, seperti dalam banyak hal. Ya. Oleh karena itu, mesti ada humas di NU yang lebih banyak mengekspos kerja nyata, karya-karya dari para ulama-ulama dan ustadz-ustadz pejuang-pejuang di NU ini terkait dengan kontribusinya kepada bangsa dan negara, khususnya mempersiapkan para generasi muda untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Jangan sampai didominasi oleh narasi-narasi elit yang dipahami oleh publik sebagai sebuah narasi pragmatis, narasi perebutan kekuasaan, narasi perebutan menu dan sebagainya. Ini yang seringkali justru dikesankan, ya, atau ditangkap kesannya oleh publik seperti itu. Padahal di balik itu begitu banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz, pejuang-pejuang di NU yang mukhlisin, yang ikhlas betul, yang betul-betul mereka bekerja, berkarya untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini. Baik, masih terkait dengan Muktamar NU ke Muktamar PBNU di Lampung ini, Bang. Kemarin itu Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyebutkan bahwa Gubernur Anies Baswedan adalah pemimpin Indonesia di masa depan. Ini dikatakan oleh Samsul Ma'arif langsung di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di sampingnya ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kemudian yang kami baca di beberapa media, Pak Anies ini senyum-senyum saja. Ini apakah ada sinyal politik ataukah memang ada sesuatu nih, Bang? Sebagai seorang pengamat politik, bagaimana Bang melihat, Bang? Iya, memang Anies itu unstoppable. Sepertinya tidak bisa di-stop oleh siapapun. Kita tahu ketika pertama terjadi deklarasi di Jakarta, kemudian sampai sekarang hampir tidak ada pekan tanpa deklarasi dukungan terhadap Anies. Ya, memang sepertinya ada sebuah kerinduan terhadap sosok seorang pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan bangsa ini di masa yang akan datang pasca Pak Jokowi 2024. Yang itu yang kemudian salah satunya diungkapkan oleh Samsul Ma'arif, itu dukungan yang nyata, jelas, tegas, agar Anies ke depan menjadi pemimpin bangsa ini melalui sebuah proses reguler dan proses yang sesuai proses demokratis, yaitu pemilu 2024. Ini kenapa Anies kemudian diam? Karena Anies pada saat ini fokus untuk menyelesaikan tugas dan juga menuntaskan program-program yang direncanakan untuk pembangunan di DKI. Tentu tidak layak juga ketika Anies kemudian memberikan sebuah jawaban yang paling tepat adalah senyum. Karena bagi Anies tidak layak, tidak tepat kemudian menunjukkan atau branding diri untuk mencalonkan diri atau mempersiapkan diri di 2024. Satu, karena 2024 juga masih jauh, yang kata Anies lalu bilang andanlah pada waktunya, kan? Kemudian menurut Anies sekarang belum waktunya, karena sekarang adalah sebagai gubernur yang harus menunjukkan peran dan fungsinya sebagai seorang gubernur, yaitu bekerja untuk DKI, bukan bekerja untuk 2024. Dengan sendirinya, kalau di DKI itu sukses, kalau di DKI itu bisa dirasakan oleh rakyat, kalau di DKI bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang akan mendapatkan dukungan. Itu kan sebuah hukum alam secara politik. Maka yang paling ideal adalah silakan semua melakukan branding, tapi melalui prestasi, melalui hasil karya, melalui kerja nyata, bukan melalui gimmick-gimmick seperti video, senyum, salaman, yang berbagai tindakan-tindakan menurut saya klasikal dan tidak mendidik lah. Anies ingin menunjukkan prestasinya. Kalau kemudian prestasinya diterima oleh rakyat, dengan sendirinya akan direspon secara positif, sebagaimana Samsul Ma'arif merespon terhadap
apa yang dilakukan oleh Anies terkait dengan upaya untuk memajukan kota Jakarta. Nah, ini menurut saya juga sah-sah saja, boleh-boleh saja ya, orang memberikan dukungan, apalagi sudah di tingkat nasional di berbagai daerah itu juga marak terjadi dukung-mendukung satu dengan yang lain. Dan menurut saya apa yang diungkapkan oleh Syamsul Ma'arif sebuah harapan yang tulus, sebuah harapan yang apa adanya, karena itu diungkapkan di depan publik, dan Anies memberikan respon yang menurut saya cukup etis dengan hanya senyum, tidak dengan jawaban yang justru bisa membuat tidak baik di mata publik. Baik. Kalau kita bicara masalah Jakarta ini, Bang Tony Rosid, kemarin hujan deras di beberapa titik di wilayah Jakarta sehingga menyebabkan banjir yang mengepung sejumlah wilayah di Jakarta Selatan. Yang kemudian ini fraksi PDIP mengomentari penanganan banjir di Jakarta. Anies 4 tahun sibuk soal istilah, bukan bekerja. Ini bagaimana, Bang? Ya kan bisa dibuktikan. Ya kalau nggak menyalahkan, tidak menyerang, ya bukan PDIP lah. Di DKI ini kan oposisinya PDIP dan juga PSI. Ya. Jadi kalau kemudian PDIP dan PSI menyerang Anies, ya itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Itu. Hanya saja ketika penyerang itu tidak sesuai dengan fakta, bertentangan dengan, bertolak belakang dengan data, ini jadi blunder, mendowngrade sendiri elektabilitas PDIP. Dan kita tahu sekarang tidak biasanya elektabilitas PDIP di bawah 20. Sekarang ada lembaga survei mensurvei elektabilitas PDIP cuma 16,3% atau sekitar itu. Padahal biasanya elektabilitas PDIP itu di luar pemilu itu 24-26, artinya rata-rata 25%. Meskipun pada akhirnya ketika pemilu itu elektabilitas di angka 19-22, tetapi sekarang itu 16 karena ada narasi-narasi yang melawan mainstream, ya, kebenaran mainstream. Soal Anies membuat istilah, Anies memang cerdas dalam berkomunikasi, memiliki kekuatan bernarasi dan kekayaan bahasa. Ya, itu diakui ya, karena memang literasinya cukup luar biasa. Di Indonesia itu tidak banyak orang yang memiliki literasi luar biasa. Kita sebut saja ada Rocky Gerung, kemudian ada Anies Baswedan, ada beberapa, sebenarnya Fadlizon juga itu punya literasi yang cukup bagus. Ada beberapa Fran Metri Suseno, itu juga orang-orang yang memiliki literasi yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain, ya, misalnya. Disinilah kemudian memperkaya bahasa ketika orang itu banyak bacaan. Tetapi apakah kemudian Anies hanya punya bahasa, tidak punya kerja? Ya, kalau tidak punya kerja, ya bagaimana kemudian Anies mendapatkan penghargaan banyak dari banyak pihak? Nah, kalau kita bicara tentang penghargaan terhadap Anies sebagai Gubernur DKI, itu udah nggak dihitung lagi kan? Iya. Dari BPK, dari KPK, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian dari Kementerian yang ngurus ASN itu, kemudian dari Kemenfo, kemudian dari lembaga nasional, dari institusi internasional terkait dengan terkait dengan transportasi dan sebagainya. Bahkan baru-baru ini Anies Baswedan juga mendapat penghargaan sebagai gubernur terbaik, ya, the best governor of the year 2021 begitu. Tapi kemudian lagi-lagi dituduh juga Jakarta juga sebagai kota nomor 1, ya, mengalami sebuah proses kemajuan. Itu kemudian juga dituduh Anies membayar dengan uang APBD untuk membayar itu semua penghargaan. Itu kan sama juga menghina terhadap institusi-institusi itu kan. Ini kan nggak masuk akal. Masyarakat awam pun tahu nggak mungkin itu terjadi. Tetapi lagi-lagi sudah kehabisan konten untuk melakukan sebuah kritik yang pada akhirnya justru ketika
ungkapan-ungkapan itu bertentangan dengan fakta dan data, ya blunder sendiri. Banjir misalnya, ini bukti saja lah. Banjir, Anies sudah mengatakan bahwa kalau banjirnya itu normal, kalau hujannya normal biasa lebat tidak lebih dari 100 mm lah misalnya, maka Jakarta itu harus surut selama 6 jam. Dan kemarin terbukti Senin itu kan cukup lama banjir dan kemudian lebat. Itu hanya butuh waktu 3 jam 15 menit di 21 titik Jakarta Selatan. Ya, dari jam 16.30 kemudian surut dan 19.45. Ini adalah bukti nyata. Jadi kalau kita bicara tentang banjir, itu memang Jakarta sejak zaman Belanda, tetapi yang membedakan adalah pertama, luasnya titik banjir itu, yang kedua tingginya banjir itu, yang ketiga durasi waktunya, yang keempat tingkat kematian korban, kemudian yang kelima adalah apakah wilayah-wilayah vital itu yang terkenal banjir, itu kan. Nah, ini yang bisa diukur untuk membedakan satu gubernur dengan gubernur yang lain. Dan Anies mengatakan bahwa tidak boleh lebih dari 6 jam dan sudah dibuktikan itu cuma 3 jam 15 menit. Kemudian juga tidak boleh ada yang meninggal dan korban meninggal, dan betul tidak ada korban yang meninggal. Ada 3, tentu ini terukur. Ada 3 hal untuk mengatasi banjir itu. Yang pertama ada normalisasi. Laki-laki Anies diserang, Anies tidak melakukan normalisasi sebagaimana gubernur-gubernur sebelumnya. Padahal dan yang menyerang itu anggota DPRD. Lucunya anggota DPRD inilah yang menyetujui anggaran untuk normalisasi sekian triliun. Dan ini kan juga lucu, kenapa mereka yang tanda tangan, mereka juga yang lupa. Kemudian yang kedua adalah dengan pompa. Dengan pompa ini ketika jelang musim hujan itu betul-betul dipersiapkan, semua aktif dan berfungsi. Ini sebagai tindakan reaktif. Yang ketiga adalah dengan sumur resapan, yaitu naturalisasi, air dari tanah kembali kepada tanah. Dari sinilah kemudian 2021 ada 26.000 yang direncanakan. Sekarang sudah sekitar 22.000 yang sudah digarap, dan itu kemudian berfungsi. Air menggenang tidak lama. Kalau kemudian ada 1-2 lalu membuat ada orang yang keplosok mobilnya di situ, ini kan kasuistik. Jangan sampai ketika kemudian satu rumah besar dibangun lalu ada salah satu genteng yang membuat bocor, rumah itu dirubuhi. Kan enggak masuk akal. Yang bocor ya dibenerin lah yang bocor itu, yang namanya juga rumah yang luas. Ini kan 26.000. Kalau kemudian ada 10-20 yang bermasalah, apalagi cuma 1-2, ini kan manusiawi sekali gitu loh. Tidak kemudian dianggap gagal. Buktinya memang kerja ini ada ukurannya. Jadi banjir sangat cepat surut. Kemudian pada masa era Anies ini kan juga istana tidak lagi banjir. Ini adalah, atau daerah-daerah wilayah-wilayah vital yang lain tidak banjir. Ini adalah bukti bahwa ada kerja yang terukur, ada kerja yang bisa dibuktikan secara nyata kepada publik. Ada perubahan, ada perbaikan, ada sesuatu yang dilakukan kemudian diukur hasilnya. Jadi kalau kemudian Anies pandai untuk membuat istilah gitu kan, ya ternyata buktinya juga begitu. Kita juga lihat Jakarta International Stadium itu direncanakan sudah lama dan dijanjikan oleh beberapa gubernur dan tidak terjadi. Kemudian oleh Anies ini jadi diwujudkan. Laki-laki kemudian disalahkan bahwa itu bukan uang APBD doang, gitu kan, itu uang pen. Uang pen kan pinjaman yang kemudian akan dikembalikan melalui uang APBD, dan uang APBD itu adalah pajak rakyat. Ini jadi semakin kehilangan akal. Dan ini bukan soal Anies ya, soal siapapun menurut saya ya, siapapun yang di black campaign, di fitnah, rakyat ini harus membela. Apakah itu Pak Jokowi ketika di black campaign harus membela. Saya juga membela Pak Jokowi ketika ada orang mengatakan Pak Jokowi itu tidak lulus UGM. Ini ngawur gitu loh. Fakta jelas punya teman di UGM. Terus kemudian tidak mungkin lah untuk tidak lulus di UGM. Artinya
yang diakui oleh rektornya dan semuanya. Artinya siapapun yang dizalimi, siapapun yang disudutkan, siapapun yang didiskreditkan, siapapun yang diserang dengan data-data hoax, ya tidak sesuai dengan fakta yang ada, kita harus bela sebagai rakyat Indonesia. Karena apa? Indonesia tidak boleh kemudian memberikan ruang yang luas bagi orang-orang yang melakukan fitnah, melakukan menyebar hoax dan sebagainya. Ini bukan hanya soal hukum, tapi ini adalah soal etika, soal moral, soal karakter kita berbangsa. Kebetulan yang lebih banyak untuk diserang dengan hoax itu adalah Anies. Ya, kita rakyat Indonesia siapapun, ini bukan soal dukung-mendukung. Ini bukan soal Anda suka Anies atau tidak suka Anies, Anda pendukung Anies atau tidak pendukung Anies. Ini adalah soal menjaga moralitas bangsa, menjaga karakter bangsa yang objektif dan jujur. Karena founding father negara negeri ini adalah orang-orang yang menanamkan karakter kejujuran bagi bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini. Oleh karena itu kita semua harus sepakat untuk melawan setiap hoax yang disebarkan dan ditujukan kepada siapapun. Baik, gitu. Saya jadi teringat apa yang tadi Bang Tony Rosid sampaikan, ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 ya Bang. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Begitu ya Bang ya? Betul. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa, kata para ustadz begitu. Baik, Bang Tony Rosid, satu lagi Bang, saya ingin menyoroti tentang presidensial threshold. Ini kan menjadi perbincangan dan menjadi pro dan kontra untuk saat ini, apalagi kita menjelang Pilpres di tahun 2024. Walaupun ini masih lama, tapi aura Pilpres ini sudah sangat-sangat terasa. Dan kita juga banyak melihat banyak tokoh-tokoh potensial untuk menjadi Presiden RI. Tapi apa daya, ini mereka terbentur aturan main, tidak mudah memenuhi syarat administratif untuk menjadi calon presiden. Nah, kalau masih di 20%, tentu saja partai politik yang memiliki yang mendominasi parlemen ini akan dengan mudah untuk memajukan calonnya sebagai capres. Tapi bagaimana dengan partai politik yang lain ataupun calon-calon independen? Nah, Bang Tony Rosid, bagaimana melihat ini Bang, dan seperti apa? Silakan Bang. Ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu menegaskan bahwa untuk bisa mengusung paslon harus ada suara kursi di DPR 20% atau suara hasil pemilu itu 25%. Yeah. Kalau 20% kursi di DPR yang bisa mencalonkan itu satu-satunya adalah PDIP. Dan 20% ini maksimal nanti calonnya hanya 3. Tidak bisa lebih dari 3. Kita bisa breakdown 3 itu partai mana aja ya, kemungkinan PDIP sama Gerindra jadi satu, calonnya Puan sama Prabowo. Kemudian ada di situ Nasdem, PKS, ketiga PAN, kemungkinan ada satu paslon sendiri. Yang ketiga ada Golkar, Demokrat dan PKB yang belum ada komunikasi yang intens dibanding dengan partai-partai yang lain. Ini tapi berpeluang untuk mencalonkan satu paslon sendiri. Dan ya, yang pasti PKS, P3 dan PAN sulit untuk bergabung dengan PDIP karena terkait dengan elektabilitas partainya. Karena konstituen pendukung PDIP dengan konstituen pendukung 3 partai Islam itu memang sekarang lagi tidak akur, gitu, lagi berseberangan. Gitu. Ya. Kemudian juga Nasdem dan Demokrat hampir tidak mungkin bersama dengan PDIP. Demokrat punya sejarah dengan PDIP, Nasdem punya sejarah dengan PDIP yang saat ini secara dalam kondisi politik agak sulit untuk bersatu mereka. Ya, kalau kemudian Demokrat, Golkar dan PKB itu tidak memiliki calon sendiri, ya mereka mungkin Demokrat
itu bisa bergabung, satu-satunya jalan adalah bergabung dengan Nasdem. Golkar bisa ke Nasdem, bisa ke PDIP, kemungkinan besar ke Nasdem. Itu juga PKB ya bisa ke salah satu dari dua belah pihak itu. Jadi antara 2 dan 3. Kalau cuman calon itu 2 sampai 3, disinilah sesungguhnya menutup ruang bagi banyak anak bangsa yang berpotensi untuk memimpin negeri ini, tertutup kesempatannya untuk mencalonkan diri. Iya. Ya. Nah, tetapi juga kalau kemudian 0%, kan ini juga tidak ringan. 0% itu membuka ruang bagi begitu banyak calon untuk menunjukkan diri. Cuman memang apa yang dipikirkan oleh partai juga tidak juga masuk akal juga. Ya kalau 0% nanti tukang becak pada nyalon, tukang sayur pada nyalon, dan calon presiden, dan ini akan menciptakan sebuah kegaduhan yang juga ikut berpotensi menciptakan instabilitas politik. Ya ini masuk akal juga. Lalu yang lebih baik seperti apa, Bang? Kemudian sebelum ke sana ada 4 partai, yaitu PAN, Gerindra, dan kemudian PKS, satu lagi Demokrat, mendukung 0%. Kok saya nggak yakin gitu loh. Ya, Kenapa? karena apa? Karena untuk pilpres, pilkada, gitu, ini ini adalah toko yang dimiliki oleh semua partai untuk berjualan sesuatu, yaitu berjualan kursi, berjualan suara. Gue punya ini gitu loh. Ya mahar politik gue, siap kami mengusung Anda, tetapi mahar politiknya sekian. Siap kami mengusung Anda, tapi kami butuh dana operasional, dana logistik ya untuk kami bekerja memenangkan Anda, kan? Nah, nggak mungkin kemudian toko ini ditutup gitu loh. Kalau kemudian mereka mendukung 0%, kan yang mendukung itu hanya kader-kadernya yang bicara. Tidak merupakan tuntutan resmi dari partai sebagai sebuah organisasi politik. Artinya apa? Ini akan menjadi ruang untuk bernegosiasi. Ya sudahlah, jangan 20% lah, 15% aja, 10% aja. Biar kami itu mendukungnya nggak berat. Kami kalau 20% itu bisa berkumpul 3 partai, 4 partai. Tapi kalau cuma 15%, 2 partai pun kami cukup. Gitu loh. Kira-kira seperti itu. Negosiasinya makin kuat kepada paslon maupun kepada yang lain. Nah, tetapi bagus memang diturunkan. Kalau 20% ini terlalu sedikit, terlalu banyak kader bangsa ini yang terbuang. Ya misalnya bisa 5% lah, sehingga setiap partai itu bisa mengusung. Ini misalnya, sehingga calon-calon ini bisa menjadi banyak dan kita memiliki banyak pilihan. Tapi kalau cuma 3, ini kan juga akan sangat ditentukan oleh oligarki. Oligarki itu penguasa, ketua partai, pimpinan partai, dan juga pengusaha, pemilik uang. Ya, inilah yang kemudian berkolaborasi untuk menentukan siapa calon yang mereka mau, yang mereka inginkan. Baik. Jadi dalam konteks ini memang ada min plusnya, tetapi perlu ada jalan tengah untuk itu semua. Mungkin bisa 5%, 7%, sehingga setiap partai itu bisa mencalonkan kadernya, atau bisa ketika kadernya nggak laku bisa mencalonkan orang lain yang memiliki kapasitas dan integritas serta elektabilitas untuk bertarung di Pilpres 2024. Tapi akankah gugatan dari Gatot Nurmantio, kemudian Refli Harun, Tamsin Lindrung CS yang melakukan gugatan ke MK ini akan dikabulkan oleh MK? Karena kita tahu bahwa Reza Ramli sendiri pun sudah pernah menggugat presiden threshold 20% ke MK namun gagal. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di alam pikiran MK, dan kita tidak tahu berkomunikasi dengan siapa saja MK ini. Kita juga tidak tahu sejauh mana tingkat objektivitas daripada MK terkait dengan presidensial threshold ini. Karena tidak bisa kita membacanya secara normatif. Ya. Meskipun perjuangan ini cukup berat. Ya. Kalau kemudian MK membuat sebuah keputusan, kalau nggak salah tanggal 27 atau tanggal berapa itu di bulan ini, itu tetap palu 0%. Wah, itu dahsyat pengaruhnya.
akan terjadi sebuah keramaian, maka di situ akan ada calon Rizal Ramli, ada calon Gatot Nurmantio, ada calon Din Samsudin, ada calon banyak, bahkan orang-orang yang selama ini yang iseng juga akan banyak gitu. Memang di satu sisi akan mengakomodir tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang mumpuni untuk mendapatkan kesempatan mencalonkan diri jadi presiden. Di sisi lain juga ada banyak orang yang iseng gitu loh, ikut mencalonkan diri padahal tidak memiliki kapasitas nasional untuk memimpin negeri ini gitu. Ya, tetapi inilah sebuah demokrasi. Tetapi bagaimana kita berdemokrasi secara elegan, berdemokrasi tetap dengan bingkai NRI, menjaga stabilitas, baik stabilitas politik maupun stabilitas sosial, sehingga tidak kemudian diombang-ambing dalam gelombang kegaduhan yang tidak jelas. Baik. Karena itu partai-partai besar, partai-partai politik, ya itu mesti legowo untuk merasionalisasi ambang batas itu atau presidensial threshold itu. Kemudian masyarakat secara umum juga harus ikut berpikir sehat dan rasional bagaimana semua pertimbangan itu menjadi satu kesatuan untuk membuat keputusan. Saya pikir kalau 5% orang-orang yang hebat-hebat itu, orang-orang yang memiliki atau berkemampuan itu, ya masih bisa berkomunikasi dengan partai meskipun tetap partai yang mengusung, tetapi katakanlah kalau 5% itu PAN punya, PKS bisa punya, terus kemudian yang lain-lain bisa mengusung sendiri. Menurut saya ini juga bagus. Dan situlah kemudian akan terjadi seleksi alam untuk dipertandingkan, dikompetisikan dalam pilpres. Tapi prediksi saya memang kayaknya 20% ini nggak berubah. Baik. Terima kasih banyak Bang Tony Rosid atas perbincangan kita di pagi hari ini. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.